ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. الله يقول واستعانوا ويسأل كلمة ويجعل لكم أسماسير لأن حبيبنا شفينا وقلت عن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين وأرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن وحسن فاطمة الزهراء العدل الكبرى ومشهد الرضا أزواج رسول الله والحمد لله العباس وأصحاب رسول الله والأنصار رسول الله والمهاجرين جاهد نفسك لله أجمعين سن مهدي الله بن عيسى بن عبد الله وسن الفان قدم محمد بن علي بعلوي وسن الفان قدم ثاني أبدا مسكب سبحان الله بن وسلم إبراهيم مولى والحسان التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر يا فتاح يا علي 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 افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا علي 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 اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وكملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رحم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Semua dalam rangka bersilaturahim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perkumpulan kita. Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang barokah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga salawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan untuk segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari ilmu. Yang perlu kita garis bawahi,
ilmu nggak butuh kepada waktu kita. Ilmu nggak butuh sama waktu kita, tapi kita yang butuh kepada ilmu. Kadang kan kita suka bagaimana nyari waktu kosong biar bisa ngaji. Betul apa betul? Kalau ada waktu kosong baru saya mau ngaji. Padahal ilmu nggak butuh kita. Kita yang butuh kepada ilmu. Seharusnya seluruh waktu kita habiskan di dalam mencari ilmu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ilmu tidak butuh kepada waktu kita. Kosong ke, sibuk ke, ilmu nggak butuh sama waktu kita. Tapi kita yang butuh kepada ilmu. Jangan nyari waktu kosong untuk mencari ilmu, akan tetapi kosongkan semuanya untuk ilmu. Ya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ya'khudhu ahaduhum dirham 'ala dhufrihi fayukhbiruka bi zinatihi ya'ni min shiddati ma'rifatihi bi umuri dunya. Ini saking jarangnya orang menuntut ilmu nanti di akhir zaman. Al-Imam Hasan Basri beliau mengatakan ada orang ngambil uang dari tangan seseorang. Ambil contoh begini ya. Pinjam tangan saya coba. Nah, begini. Anda ngambil uang dari jari orang. Pas dilihat, masya Allah. Dari ini, dari modal kukunya dia cerita. Ini kuku ini bukan sembarang kuku ini. Ketek bukan sembarang ketek misal atau apapun itulah. Ini timbangannya segini. Tahu urusan dunia semua. Saking pengetahuan semakin luas nanti semakin canggih. Ya, tahu ini kuku ini beratnya segini. Ya, kalau dipakai ini nanti bisa begini. Sifatnya begini, tahu semua urusan tentang perkukuan saja. Ya, istilah kata kita kalau ditanya urusan dunia tahu semua dah. Nanti di akhir zaman seperti itu. Ya, kalau misalnya mau makan sehat ada timbangannya sekarang kan? Ya, timbangannya segini kadarnya ini sehat masuk gizi. Tahu urusan dunia. Ya. Yakni min syiddati ma'rifatihi bi umuri dunia. Kenapa dia bisa menjelaskan segitu detail, segitu rinci? Kenapa dia bisa menjelaskan hal tersebut? Saking pengetahuan dia begitu luas tentang urusan dunia. Qala, maka bertanya ada apa? Mengatakan Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri, walau sa'altahu 'an syurutit taharah was salati lam ya'rif syai'an minha. Tapi coba ganti pertanyaan. Tanya syarat-syarat sholat. Coba ditanya syarat-syarat taharah, ditanya lam ya'rif syai'an. Dia tidak tahu apa-apa tentang ibadah dia sehari-hari. Nah ini nanti di akhir zaman banyak ditemuin orang semacam begini. Urusan dunia dia detail. Ya. Begini tentang komputer, ini, tahu ini, segala macam. Oh cara ngehack begini, cara ini begini, tahu urusan dunia. Tapi ditanya ganti pertanyaannya. Walau sa'altahu 'an syurutit taharah, jika dia ditanya tentang bab taharah wassalah dan tentang bab salat, lam ya'rif syai'an. Dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa jawab. Ya, padahal setiap hari salat. Ya, setiap hari dia wudu, tapi rukunnya wudunya dia nggak tahu. Perkara yang membatalkan wudu dia tidak tahu. Perkara yang membatalkan salat dia tidak tahu. Nah ini nanti bakal banyak ditemukan di akhir zaman. Wa'ala jumlah, kesimpulannya, fal jahlu ra'sus syurur, kebodohan adalah pangkal keburukan. Wal balaya, dan pangkal bala. Bala ini jangan kita kasih mindset bala ini kalau tsunami turun, kalau ada kebakaran, ada puting beliung, baru kita katakan itu namanya bala. Keburukan ketika uang kita belum cair, teman kita belum bayar utang, itu namanya bala. Bukan seperti itu. Melainkan apa? Katanya wal bala kullaha fid dunya wal akhirah. Walau istama'a 'ala al-jahil 'adahu lam yadurruhu. Lam yaqdiru an yadurruhu bimithli ma qaddara bihi nafsahu. Tapi ketahuilah, ya. Itu bukan bala yang sesungguhnya. Bala yang sesungguhnya adalah ketika kita bodoh di dalam urusan akhirat. Itu adalah bala. Sehingga dikatakan walau ijtama'a 'alal jahil a'da'ahu la yadurruhu lam yaqdiru an yadurruhu bimithli ma qaddara bihi nafsahu. Seandainya ini orang jahil, musuhnya datang semua. Mau ngapain? Mau mencilakakan ini orang bodoh. Orang bodoh ingin dicilakakan. Ya.
didatangin musuh-musuhnya. Ya. Tapi tahu nggak? Lam yaqdiru an yadurruhu bimisli ma qaddara bihi nafsuhu. Musuh yang akan mengelilingi itu tidak ada bandingannya dengan musuh yang ada pada dirinya sendiri, yaitu apa? Kebodohan. Jadi nggak ada apa-apanya. Musuh satu dunia musuhin kita, sama musuh yang ada pada diri kita yaitu bodoh, itu nggak ada apa-apanya. Musuh satu dunia itu nggak ada apa-apanya. Ya, orang bodoh gimana? Orang sholat dia ikut sholat, ya. Orang sedekah dia ikut sedekah, ya. Orang puasa dia ikut puasa, tapi lagi mata lahu. Tapi tidak ada artinya bagi dia. Kenapa? Bodoh. Sholat nggak ada ilmunya, diterima nggak? Puasa pakai ilmu diterima, tidak pakai ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Capek naongkoh, pahalna teu meunang nanaon. Itu kieu contoh anu bodoh mah ya. Jangan mau kita dikategorikan orang yang bodoh. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tapi dia tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Ya. Capek sama bangun malam ya, jamaah ikut jamaah, nah, tapi sholatnya nggak sah. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Puasanya tidak sah, tidak tahu apa-apa yang membatalkan puasa, dia kerjakan karena ketidaktahuan dia, kebodohan dia akan ilmu. Sehingga dikatakan ma yablugul a'da'u min jahilin ma yablugul jahilu min nafsihi. Ya. Musuh orang bodoh itu bukan musuh yang nyata di depan dia, akan tapi musuhnya adalah dirinya dia sendiri. Wa kama qala al-akhar, dikatakan dalam syair lainnya, ini kalau nggak salah Imam Syafi'i kalau nggak salah. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fajsaduhum qabla al-quburi quburu. Apa katanya? Bodoh itu, orang yang bodoh, orang idiot, orang tolol itu apa? Qabla al-mauti mautun, dia sebelum wafat, sebelum mati dia sudah mati. Itu orang bodoh. Sebelum dia meninggal dunia, dia sudah meninggal dunia. Ya. Mautun li ahli, sesungguhnya dia mati, nggak ada artinya. Fajzaluhum qabla al-quburi qubur. Sedangkan jasad mereka di muka bumi ini adalah nisan-nisan mereka yang berjalan. Ya, kuburan dia sebelum nisan yang aslinya nanti. Ini kita cuma apa? Kalau kita nggak mau ngaji, berarti kita cuma bawa-bawa nisan kita aja. Mati kita. Ya. An-nas niyamun. Faiza matu intabahu. Manusia itu umumnya bobok semua, tidur semua. Wa idza matu intabahu. Nanti kalau ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, dibangkitkan setelah alam dunia nanti, baru dia sadar. Oh iya, dulu di dunia saya buang-buang waktu, di dunia saya tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan summa innal jahl madhmuma 'ala al-itlaq huwa an yajhala al-insan min al-ilm ma faradallahu 'alaihi 'ilmahu. Maka ketahuilah bahwasanya al-jahl al-madhmuma, kebodohan yang tercela itu bukan kebodohan kita tidak tahu urusan dunia, itu tidak tercela. Sekarang kita tidak tahu harga tiket pesawat, nggak ada masalah. Kita tidak tahu ongkos dari sini ke Jakarta, tidak ada masalah. Kita tidak tahu tentang teknologi, tidak ada masalah. Kita tidak tahu tentang merek-merek, brand-brand sepatu, pakaian, celana, nggak ada masalah. Kebodohan hal semacam itu tidak masalah buat kita sama sekali. Tapi apa? Kebodohan yang masalah buat kita, yang tercela adalah huwa an yajhala al-insan min al-ilm ma faradallahu alaihi ilmahu. Yaitu kebodohan seorang manusia atas segala sesuatu yang kata Allah wajib kamu ketahui. Kata Allah ini hukumnya wajib, tapi kita nggak tahu. Nah, ini adalah bodoh yang harus kita hindari. Bodoh tercela itu seperti itu. Hakikatnya orang idiot adalah dia bodoh urusan akhirat. Ya. Fahdar ayyuhal akh bin dalik, maka hati-hatilah kalian wahai saudaraku daripada perihal barusan. Ini Imam Haddad yang memberitahu. Tahu Imam Haddad? Siapa namanya?
Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang tadi rotitnya kita baca. Ini yang bicara, yang sekarang nasihatin kita. Bukan saya nasihatin antum. Ya Ustaz soal alim soal apa. Bukan, ini yang nasihatin Imam Haddad. Kita ngaji pakai kitab, pakai sanad kepada guru. Ya. Jadi hakikatnya hari ini yang nasihatin kita siapa? Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maka kata beliau, fahdar ayyuhal akh min dzalik. Hati-hatilah wahai manusia sekalian, wahai saudaraku, daripada bodoh urusan akhirat. Wahrid min zulumati jahlika ila anwaril ilmi. Maka keluarlah kamu daripada jurang kegelapan menuju cahaya ilmu. Walaysa biwajibin 'alaika an tattasi'a fil ilmi, bal wajibun 'alaika an ta'allamul qadr alladhi la budda laka minhu. Bukan wajib kita memperbanyak ilmu, harus banyak, gak wajib. Minimal-minimalnya kita mengetahui apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Itu minimal-minimalnya. Sudah mencapai usia wajib sholat, harus tahu tentang ilmu sholat. Sudah mulai punya modal mau berdagang, maka dia harus mengetahui tentang ilmu perniagaan, ilmu transaksi, ilmu perdagangan, ilmu muamalah. Ya. Jangan sampai udah berapa tahun sholat, udah 60 tahun sholat, nggak tahu syarat-syarat sholat, terus ngapain aja sholat. Ya, nggak tahu, udah 60 tahun sholat, tapi dia nggak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Khawatir dia termasuk apa? Orang yang bodoh. Waktu kesempatan untuk ngaji banyak, tapi dia tidak gunakan. Gurunya banyak, tapi tidak mau dia kejar. Ya? Tapi insya Allah dibaca mantenya, dibaca masya Allah. Lihat begitu pengajian ramai di sini, masya Allah. Ya. وكما يجب عليك أن تتعلم في نفسك يجب عليك أيضا أن تعلم أهلك وأولادك وكل من لك ولاية عليه. Sebagaimana engkau diwajibkan di dalam mencari ilmu, begitu pula diwajibkan atas engkau untuk mengajarkan keluarga engkau, anak engkau, istri engkau, dan setiap orang yang kewilayahannya engkau yang pegang. Ya, jadi bukan sekedar kita saja yang wajib. Ya, tapi keluarga kita harus kita ajarkan. Yang repot gimana? Keluarga harus kita ajarkan, tapi kita nggak belajar. Mau gimana ngajarin keluarga? Ya, rumah tangga udah lama, udah 20 tahun rumah tangga, udah 15 tahun rumah tangga. Mau ngajarin istri nggak bisa. Kenapa? Karena dianya nggak belajar. Ya, maka wajib mengajarkan kepada keluarga juga. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak juga. Dan termasuk seseorang yang kewilayahannya kita yang pegang. Katakanlah adik perempuan kita, ayah udah nggak ada, berarti kan adiknya walinya dari kita. Maka kita juga yang menjaganya, yang kita ajarkan ilmunya. Ya, keponakan siapa kek? Ya, pembantu di rumah, jangan disuruh nyetrika jago, suruh nyuci hebat, ngejemur lancar, tapi suruh sholat nggak ngerti. Ya, فإن لم تقدر أن تعلمهم كان عليك أن تأمرهم بالخروج إلى أهل العلم. Seandainya kamu tidak mampu mengajari keluargamu, maka izinkanlah keluargamu untuk keluar dari rumah kamu di dalam rangka mencari ilmu. Ini nggak tahu diri, ya, ngaji nggak bisa, keluarganya nggak diajarin, kemudian ngizinin keluarga untuk ngaji nggak bisa. Ini repot ini, ya. Maka izinkanlah keluarga kamu, anakmu. Ya, kadang misalkan ayahnya egois, anaknya mau ngaji dilarang-larang. Ya, anaknya mau ngaji dilarang-larang. Emang anak harus nurut kepada kedua orang tua. Cuman orang tua juga harus mengetahui kebutuhan anak. Apa kebutuhan anak? Bukan sekedar makanan zahir saja. Ya, makan nasi biar kenyang. Ya, dikasih apa lagi? Kasih buah-buahan biar sehat. Jangan lupa anak juga ada hak mendapatkan makanan batin berupa ilmu. Ya, anak juga punya hak untuk mendapatkan nafkah batin. Apa nafkah batin buat anak-anak kita adalah ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang masuk ke dalam ilmu fikihnya. Terakhir sampai mana ada masih?